Laskar Ngarit, ada 7 kebiasaan dari peternak yang ternyata kurang baik untuk keberlangsungan peternakannya, baik itu peternakan breeding maupun penggemukan. Apa saja 7 kebiasaan tersebut? Sebelum kita lanjutkan, like, subscribe, komen, dan klik lonceng. Assalamualaikum Laskar Ngarit, beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Spesial Laskar Ngarit, hari ini saya tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar, tetapi saya akan menyampaikan sebuah tema di mana ada beberapa kesalahan peternak yang ternyata membuat sapinya tidak bisa gemuk, sulit birahi, dan bahkan sulit bunting. Laskar Ngarit, apa saja itu? Maka sebelum kita lanjutkan, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan klik lonceng sekarang juga. Oke, siap Laskar Ngarit. Jadi dari pengalaman kita di lapangan, dari literatur, dari hasil penelitian yang kita baca, bahwa menunjukkan ada beberapa kebiasaan. Lebih enak menggunakan bahasa kebiasaan ya. Ada beberapa kebiasaan peternak yang ternyata ini tidak baik untuk ternaknya, baik itu breeding khususnya maupun itu penggemukan. Kebiasaan yang tidak baik yang pertama adalah pola perawatan berubah-ubah, Laskar Ngarit. Jadi apa yang dimaksud dengan pola perawatan berubah-ubah? Jadi begini, kita pernah berdiskusi dan melihat langsung di lapangan ya, di kandang ya, bahwa peternak-peternak yang hasilnya bagus, penggemukannya bagus, yang breedingnya bagus, itu ternyata memiliki pola yang tidak diubah. Pola apa? Pola kebersihan, pola pakan, kapan memberikan makanan, kapan membersihkan kandang, jenis pakan yang diberikan, ini tidak berubah-ubah. Jadi sudah dipolakan. Yang pertama. Yang kedua, tidak tergantung, artinya gini, bila ada pertanyaan, dok, pola peternakan sapi yang paling baik sebenarnya gimana? Nggak bisa kita jawab. Kenapa? Karena potensi dan kemampuan masing-masing peternak berbeda. Tetapi bila kita menjawab yang terbaik seperti apa adalah pola yang tidak berubah. Jadi misalkan pagi jadwal semprot kandang, semua disemprot. Pagi sarapan rumput, siang diganjel jerami, sore diberikan comboran, malam diberikan rumput lagi. Asalkan ini tidak berubah-ubah, maka si sapi tidak akan stres. Maka kita tidak jarang menemukan ketika kita membersihkan kandang yang memang polanya sudah tidak berubah-ubah, sapi santai, dia tidak akan takut. Bahkan ketika kita nyemprot, kita mandikan, kita gosok ya, si sapi pasti dia akan nyaman. Jadi kebiasaan pertama yang kurang baik adalah polanya berubah-ubah. Jadi kesimpulannya adalah bila ingin hasil ternaknya baik, maka jangan mengubah pola atau pola perawatannya jangan berubah-ubah. Ini sangat penting, baik breeding maupun penggemukan. Oke, Laskar Ngarit, siap. Kebiasaan yang kurang baik yang kedua yang menyebabkan sapi sulit tumbuh ataupun sulit birahi dan bahkan sulit bunting adalah memberikan pakan itu kurang dari takaran atau kurang dari kebutuhan si ternak itu sendiri. Jadi Laskar Ngarit, kita tahu bahwa pakan atau makanan yang kita berikan pada sapi atau pada hewan ternak pada umumnya itu kan digunakan untuk 3. Yang pertama, makanan ini termetabolisme menjadi energi, menjadi keringat, menjadi CO2 dan lain-lain, hilang. Oke, jadi dalam satu hari itu si sapi itu butuh berapa kalori untuk bangun, tidur, untuk nggayem ya, untuk bergerak dan lain-lain. Pakan ini sepertiga, kita pakai bahasa sepertiga ya, pakan ini sepertiganya akan habis di metabolisme, kebutuhan dasar. Oke, sepertiga selanjutnya dia akan habis menjadi feses, menjadi urin, menjadi teletong, menjadi kotoran. Ini ampas. Oke, sepertiga selanjutnya akan baru digunakan untuk tumbuh.
untuk kegiatan hormonal, untuk pertumbuhan berat badan, untuk produksi susu, untuk kebutuhan pedet, untuk penggemukan. Makanya kita sarankan, Laskar Ngarit, kalau kita baca di literatur ya, atau di hasil penelitian-penelitian, bahwa pakan yang dianjurkan minimal untuk seekor sapi itu hijauannya itu kan 10% berat badan. Jadi bila sapinya kita 5 kintal, maka dalam satu hari sapi kita itu butuh paling tidak 50 kg rumput hijau, baik dalam kondisi segar maupun kondisi layu. Nah, 50 kg rumput ini kan diberikan dalam waktu 1 kali 24 jam. Dia gambaran paling gampang, 15 kilo jadi energi, 15 kilo jadi telek, 15 kilo baru digunakan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, bayangkan Laskar Ngarit, bila sapi kita 5 kintal, tetapi kita hanya memberikan dia 30 kilo hijauan, maka cukup habis dibuat jadi kotoran dan termetabolisme. Tidak ada 15 kilo selanjutnya yang digunakan untuk tumbuh. Maka pasti sapi kita kurus, sapi kita kurang makan, sapi kita majer, sapi kita tidak birahi, dan semakin lama akan semakin habis. Maka dari itu, dengan mengetahui pola ini, Laskar Ngarit wajib mengevaluasi apakah sapinya sudah mendapatkan porsi pakan minimal dalam sehari. Makanya kalau kita lihat teman-teman yang penggemukan intensif, dia sudah dibalik, rumputnya itu sedikit, tapi ampas tahu, bekatul, dan lain-lain itu lebih banyak. Dan beratnya pasti berat sekali lah sekarang. Dan itu kan dibagi beberapa kali pemberian pakan. Jadi tidak 50 kilo itu jadi satu kali pemberian, tidak. Tapi jadi beberapa kali pemberian pakan. Jadi yang kedua, kebiasaan yang kedua yang membuat peternakan kita itu sulit gemuk, sulit birahi, dan bahkan sulit bunting adalah memberikan pakan kurang dari takaran yang diperlukan oleh si sapi. Sehingga sapi hanya cukup untuk hidup harian, bisa pipis dan bisa beol, tetapi tidak cukup untuk tumbuh, berkembang, makin gemuk, produksi susu, dan lain-lain. Laskar Ngarit, siap? Itu yang kedua. Kebiasaan yang ketiga adalah tidak memberikan suplemen. Kita tahu bila sapi kita hanya makan rumput, maka nutrisi rumput aja lah yang masuk ke tubuhnya si sapi. Lalu bagaimana dengan nutrisi-nutrisi yang tidak ada di rumput? Maka tidak jarang sekarang ini muncul fenomena sapinya BCS-nya bagus, ya gemuk, begitu hamil 4 bulan, bunting 4 bulan, dia ambruk. Kenapa? Dia BCS bagus. Artinya dari sisi kalori, si rumput ini sudah mencukupi si sapi ini untuk menimbun lemak, Laskar Ngarit. Tetapi begitu kebuntingan 4 bulan, 5 bulan, apalagi 7 bulan, di mana di situ butuh banget kalsium, magnesium, sapi ternyata gagal menyediakan kalsium untuk pertumbuhan bayi. Gagal menyediakan kalsium untuk produksi susu, sehingga yang terjadi dia ambruk. Ini kebiasaan yang ketiga yang menyebabkan kurang baik, Laskar Ngarit. Tidak memberikan multivitamin dan mineral, terutama di saat-saat krusial seperti bunting tua, mau melahirkan, menyusui, dan baru sembuh, Laskar Ngarit. Yang keempat, Laskar Ngarit, kebiasaan yang kurang baik adalah tidak membiasakan pemberian obat cacing dari pedet. Kita tahu pedet ini merupakan produk dari peternakan yang sangat ditunggu oleh para peternak yang breeding. Nunggunya udah dia buntingnya 9 bulan 10 hari sampai 10 bulan lebih. Begitu lahir, dia diare, diarenya ada cacing, dehidrasi, perdarahan, peradangan, mati. Dan ini kan susah. Maka dari itu, buat Laskar Ngarit yang menyimak video ini, biasakan memberikan obat cacing sejak mulai dari pedet. Kita harus bisa membedakan mana pengobatan, mana pengendalian. Kalau pengobatan, kita perlu memberikan obat cacing 4 kali dalam 1 bulan atau 4 kali dalam 2 bulan. Kalau pengendalian, kita bisa memberikan obat cacing setiap 3 bulan sekali, Laskar Ngarit.
Lalu yang kelima, kebiasaan yang kurang baik dari Laskar Ngarit yang menyebabkan peternakannya ini kadang sulit tumbuh adalah recording yang tidak jelas, pencatatan. Jadi masuk itu kapan, usia berapa, kapan mulai birahi, kapan dikawin suntik, terus dia kapan melahirkan, kapan selesai ya postpartusnya dan lain-lain Laskar Ngarit. Oke, yang keenam adalah ketika melahirkan ternyata sapi ini dimanipulasi terlalu ekstrim, dibantu dengan menyebabkan perlukaan di saluran kelahiran. Nah, ini juga bisa menyebabkan beberapa permasalahan seperti perlukaan, peradangan, infeksi, bahkan sampai muncul timbunan nanah pada rahim, dan ini juga kurang baik bagi keberlangsungan jangka panjang si sapi ini. Nah, yang terakhir Laskar Ngarit, jangan lupa kebiasaan adalah meremehkan ketika si sapi ini sakit, menunda ke dokter, menunda manggil dokter, menunda manggil mantri, sehingga ketika mantri datang, si sapi ini sudah dehidrasi berat, sudah terjadi perlukaan, sudah terjadi peradangan, infeksinya makin parah, sudah ambruk. Karena kita harus tahu Laskar Ngarit bahwa begitu muncul gejala, lapor. Sehingga akan bisa segera mendapatkan penanganan. Pak dokter, mantri atau dokter di tempat saya nggak bisa cepat datang. Cari mantri lain yang bisa cepat datang, Laskar Ngarit. Karena sekarang insya Allah kalau di Pulau Jawa hampir banyak sekali dokter hewan. Di Banyuwangi saja sudah ada 130 dokter hewan yang tersebar di 25 kecamatan. Jadi kalau di wilayah Banyuwangi Sambatan sulit mencari dokter, berarti channel dokternya kurang banyak. Karena di Banyuwangi itu ada 130 dokter hewan tersebar di 25 kecamatan. Siap Laskar Ngarit, itu tadi 7 kebiasaan yang kurang baik yang bisa menyebabkan peternakan kita baik itu penggemukan maupun breeding itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Semoga bermanfaat. Lemah teles Gusti Allah Simbales. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beres. Tetap semangat.